pengikut ataupun Rasulullah dengan para sahabatnya itu tidak boleh menjalankan ibadah pada tahun ini, tetapi silakan melaksanakan pada tahun depan. Kedua, yaitu menghentikan permusuhan dan tidak ada saling menyerang selama 10 tahun. Ketiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilakan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Keempat, menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. Dan yang kelima yaitu memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau dengan kaum kafir Quraisy Mekah. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah tersebut, maka membuat kota Mekah dan kota Madinah menjadi aman dan tidak ada pertikaian dan perperangan. Namun, tidak lama berselang, perjanjian Hudaybiyah tersebut diingkari oleh kaum kafir Quraisy. Kenapa sih sampai terjadinya pengingkaran tersebut? Nah, di saat keadaan sudah aman, tidak lama kaum kafir Quraisy itu mengingkari janji. Salah satunya yaitu kaum kafir Quraisy membantu suku Bani Bakar yang menyerang suku Huza'ah yang mengakibatkan korban jiwa. Sikap kaum kafir Quraisy ini jelas sangat melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga suku Huza'ah mengadu peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Dengan beberapa pertimbangan yang Rasulullah segera mengirim utusan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyelesaikan perdamaian. Rasulullah memberikan beberapa usulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antara tawaran Rasulullah SAW diantaranya adalah: pertama, kaum kafir Quraisy Mekah segera menghentikan perperangan dengan suku Huza'ah. Kedua, kerugian atas jatuhnya korban perang dari suku Huza'ah harus diganti. Ketiga, membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati. Diserahkan kepada kaum kafir Quraisy untuk memilihnya. Dan ternyata kaum kafir Quraisy memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Setelah kaum kafir Quraisy memilih perjanjian tersebut, yaitu membatalkan perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah menyiapkan pada para sahabatnya untuk menyerang ataupun untuk datang ke Mekah. Dengan waktu yang singkat, Rasulullah dan para sahabatnya menyiapkan 10.000 pasukan untuk datang ke kota Mekah. Keberangkatan Rasulullah ini terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Berita ini tersebar, yaitu salah satunya di kaum Muhajirin, yang mana kaum Muhajirin inilah ternyata yang mengirim berita kepada keluarganya yang di Makkah. Dialah yang bernama Hatib bin Abi Baltahah. Hatib membocorkan berita tersebut, tetapi Rasulullah dan para sahabatnya memaafkan perilaku tersebut. Sungguh mulia dan sungguh lembut hati pemaaf Rasulullah. Ribuan kaum muslimin mulai bergerak menuju Mekah. Semangat dan tekad yang mereka sangat kuat untuk dikomandai langsung oleh Rasulullah. Meskipun dengan pasukan yang sangat terbilang banyak, ternyata Rasulullah tidak akan menyerang kaum kafir Quraisy. Rasulullah dan para sahabat hanya akan memberi peringatan kepada kaum Quraisy serta memberikan pembuktian bahwa Islam di Madinah berkembang sangat pesat. Di saat Rasulullah mampu untuk memasuki kota Mekah dengan damai, maka disebutlah peristiwa tersebut dengan peristiwa Fatu Mekah, yang mana terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin atau penaklukan kota Mekah. Sebuah peristiwa penaklukan kota tanpa ada pertikaian dan perperangan. Peristiwa ini berjalan dengan damai tanpa ada kerusakan apapun, yang termasuk rumah tempat sembahyang penduduk kaum kafir Quraisy. Rasulullah dan para sahabatnya langsung bertawaf sebagai bentuk penghormatan kepada tempat ibadahnya. Patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah dibersihkan sebagai usaha menghilangkan kemusyrikan. Dalam kesempatan tersebut, Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Bilal pun pergi ke puncak Ka'bah dan azan pun dikumandangkan. Dari cerita tersebut, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah terjadilah perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan kaum Quraisy Mekah. Terbukanya kota Mekah atau disebut dengan Fatu Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, penaklukan kota Mekah berjalan tanpa ada peperangan
dan pertumpahan darah. Penaklukan berjalan dengan damai sehingga ada orang-orang yang berbondong masuk ke dalam agama Islam. Moral yang dapat diambil dari kisah perjanjian Hudaybiyah dan juga Fatu Makkah yaitu sesungguhnya orang yang kuat bukanlah yang mampu mengangkat beban berat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang tetap ramah meskipun dalam keadaan marah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.